Shalom Bapak Ibu yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini terambil dari 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayat yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-16. Sebelum kita bersama membaca firman Allah ini, marilah kita bersama berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur kepadamu atas kasih dan pemeliharaanmu di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih untuk kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menikmatinya sepanjang hari ini. Pada saat ini Tuhan, kami hendak mendengar akan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati, jiwa, dan pikiran kami, agar ia sungguh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami, serta menjadikan kami pula sebagai pelaku firman-Mu yang taat dan setia. Berfirmanlah Engkau Bapa, kami siap mendengarkannya. Amin. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab Aku kudus. Saudara yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan, salah satu tanggung jawab yang paling berat dalam hidup Kristiani itu adalah hidup dalam kekudusan. Nah, topik tentang kekudusan ini adalah hal yang paling tidak disukai dan juga sering dihindari oleh kebanyakan orang Kristen. Sebaliknya juga orang lebih berminat dan tertarik pada khotbah-khotbah ataupun juga pelajaran yang bertema berkat, mujizat, kesembuhan atau pemulihan. Ya, padahal kekudusan itu adalah kehendak Tuhan yang harus ditaati. Nah, kekudusan ini adalah standar hidup yang Tuhan tetapkan bagi orang percaya. Dan salah satu arti dari kata kudus ini adalah dikatakan naik lebih tinggi. Nah, artinya bahwa Tuhan itu ia memanggil orang percaya untuk hidup sesuai dengan standarnya. Level hidup yang naik ke arah Kristus, yaitu hidup sebagaimana Kristus hidup. Tidak ada alasan hidup sebagaimana Kristus, karena ia adalah Tuhan yang sudah memberikan Roh Kudus untuk menyertai kita. Ia memampukan, menguatkan, mengajar, dan menuntun kita kepada kebenaran. Ya, Tuhan juga sudah memberikan firman-Nya untuk menjadi pola hidup orang percaya. Ya, di mana firman-Nya mengatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah itu menguatkan dan juga mengajarkan, bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk menyatakan kesalahan, bahkan juga kebenaran. Nah, karena itu saudara yang terkasih dan diberkati Tuhan, Rasul Paulus dia menasehati, kejarlah kekudusan. Ya, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, dalam dunia perjanjian lama dan dikatakan bahwa kekudusan, hidup dalam kekudusan Allah itu adalah hidup yang dipisahkan, dikhususkan untuk suatu misi yang tertentu. Nah, demikian juga ketika diterjemahkan dalam dunia perjanjian baru pun juga mempunyai makna yang sama. Ya, karena itu tidak sedikit orang yang menafsirkan bahwa hidup dalam kekudusan Allah berarti hidup yang memisahkan diri dari masyarakat umum, dari kehidupan dunia yang cemar ini,
dan tindakannya cenderung mengasingkan diri. Dan menarik saudara tentu untuk kita bisa memperhatikan ya kenyataan hidup dalam kekudusan yang dipaparkan di dalam surat Petrus ini. Dikatakan pengertian pengudusan diri di dalam Allah itu berarti memilih hanya Allah lah yang patut dikhususkan untuk disembah, dimuliakan. Jadi ketika seseorang menguduskan dirinya di dalam Allah, maka dengan sendirinya ia akan berusaha menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Dengan demikian, maka ia akan memiliki hubungan yang baik dengan Allah karena selalu berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, dan tujuan hidup yang dikuduskan oleh Allah itu adalah hidup yang melanjutkan misi Allah untuk hidup di tengah-tengah masyarakat dan menyatakan kepeduliannya. Ya, seperti memelihara orang-orang miskin, menolong mereka, menjauhi kebohongan, tidak mengutuki dan mencelakakan orang-orang, serta tidak berbuat curang dalam peradilan. Nah, selain itu juga tidak membenci saudaranya, melainkan adalah mengasihi mereka sebagaimana Tuhan juga mengasihi semua tanpa membeda-bedakan. Jadi jelas sekali bahwa perintah hidup kudus itu sangat erat kaitannya dengan melakukan tindakan kasih Allah. Orang yang mengasihi atau menguduskan Allah, ia harus memberlakukan kasih Tuhan Allah itu dalam hidupnya. Karena Allah, ia adalah kasih. Dan tanpa memberlakukan kasih, mustahil manusia itu dapat hidup kudus di hadapan Allah. Mari kita bersama berusaha untuk keluar dari lingkaran kenyamanan dan kita masuk dalam pergumulan bersama masyarakat. Untuk menyatakan kasih, kepedulian dengan kita mengungkapkan kebenaran dan keadilan yang adalah bagian dan belajar hidup di dalam kekudusan Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersama berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk memperbaiki karakter kami, hingga kami boleh menjadi berkat-Mu di dalam kehidupan kami di tengah dunia ini. Terima kasih juga untuk perkenanan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh dilayakkan juga untuk menjadi rekan sekerja-Mu dalam melayani sesama-Mu Tuhan, agar kehidupan kami dalam dunia ini, kami sungguh bersama-sama boleh menikmati akan salam damai sejahtera Allah di dalam kehidupan ini. Tuhan, bersama ini kami juga berdoa untuk ketidakpastian dan juga ketidakmampuan kami untuk mengerti dan memahami akan setiap keadaan yang kami boleh alami dalam hidup ini. Biar hikmat dan kebijaksanaan-Mu menuntun kami untuk kami dapat melakukan hal-hal yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Maka dengan demikian, kehidupan kami dalam dunia ini, kami boleh hasilkan damai dan sejahtera bagi sesama. Dan setiap orang pun yang boleh tinggal bersama-sama dengan kami pun juga boleh menikmati akan kebaikan-Mu dalam hidup ini. Terpujilah Engkau Bapa di sorga. Hanya di dalam dan oleh Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.